Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Pada kali ini, pada konten ini saya akan coba untuk mengupas apa itu PPL. Sahabat-sahabat mahasiswa semua, PPL adalah salah satu kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang meliputi praktek pembelajaran di kelas dan praktek persekolahan. Nah, jadi PPL itu memang diprogramkan khusus untuk mahasiswa yang mengambil program studi tentang kependidikan. Nah, praktek pembelajaran di kelas adalah latihan melaksanakan kegiatan pembelajaran oleh mahasiswa di dalam kelas, yang dimulai dari penyusunan persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi pembelajaran. Untuk itu, sahabat-sahabat mahasiswa dituntut mampu menyusun persiapan pembelajaran, penguasaan materi, teknik penyajian, memiliki sikap dan gaya mengajar yang memadai, mengelola kelas dengan baik, dan melakukan kegiatan evaluasi. Nah, sedangkan praktek persekolahan adalah kegiatan persekolahan yang diprogramkan oleh panitia penyelenggara dan dipandu oleh pihak sekolah. Biasanya kepala sekolah, guru pamong, dan sebagainya. Kepada mahasiswa praktikan, baik dalam bentuk tugas administrasi, bimbingan, maupun tugas-tugas lainnya. Nah, kita akan melihat apa itu sebenarnya tujuan dari PPL ya. Nah, ini agar mahasiswa nanti mengetahui apa itu PPL. Jangan sampai nanti mahasiswa tidak memahami apa itu PPL ya. Jadi agak sulit nanti ke depannya. Kegiatan PPL itu bertujuan untuk melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman fakultas tentang proses pembelajaran, yang selanjutnya dapat dipakai sebagai bekal untuk mengembangkan diri sebagai tenaga pendidik ataupun tenaga administrasi yang profesional dan memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam profesinya. Yang kedua, tujuan PPL itu adalah memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran dan administrasi sekolah untuk melatih dan mengembangkan kompetensi keguruannya atau kependidikan. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mempelajari dan memahami serta menghayati seluk-beluk lembaga pendidikan dengan segenap permasalahan, baik yang berkaitan dengan proses pembelajaran maupun administrasi dan pengelolaan sekolah. Yang keempat itu adalah bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan sekolah selaku mitra. Nah, target dari PPL itu adalah terbentuknya pribadi calon guru, calon tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi, baik kompetensi pedagogi, kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Manfaat PPL bagi mahasiswa itu adalah yang pertama, memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang proses pendidikan di sekolah. Yang kedua, manfaat bagi mahasiswa itu adalah
memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan proses pembelajaran dan kegiatan administrasi di sekolah. Nah, itu manfaat untuk mahasiswa. Sedangkan manfaat untuk sekolah, yakni untuk memperoleh kesempatan ikut andil dalam menyiapkan calon guru ataupun tenaga kependidikan yang kompeten. Yang keduanya, untuk mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan sekolah. Yang ketiga, bagi perguruan tinggi. Jadi PPL itu juga berguna untuk perguruan tinggi ya. Yang pertama itu adalah memperoleh umpan balik dari pengalaman mahasiswa praktikan di sekolah, sehingga kurikulum, materi kuliah, dan pengembangan iptek dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan masyarakat pada umumnya dan perkembangan pendidikan pada khususnya. Kemudian yang kedua bagi perguruan tinggi itu adalah meningkatkan kerjasama dengan sekolah tempat praktikan untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi. Status PPL itu ya. Status PPL itu merupakan bagian integral dari kurikulum yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa S1 pada jurusan pendidikan dan wajib lulus mata kuliah ini. Nah, PPL itu merupakan mata kuliah yang diprogramkan secara khusus dan juga terkonsentrasi. Nah, biasanya mata kuliah PPL itu bobotnya adalah 3 SKS. Dan mata kuliah PPL itu merupakan salah satu syarat bagi lulusan jurusan pendidikan dan kependidikan ya. Contoh kalau di Universitas Islam Indragiri Tembilahan itu pada jurusan manajemen pendidikan Islam, kemudian jurusan bahasa Inggris, kemudian jurusan penjaskesrek. Jadi jurusan pendidikan dan kependidikan yang ada di Universitas Islam Indragiri Tembilahan itu wajib untuk mengikuti mata kuliah PPL ini. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan gelar sarjana kependidikan dan pendidikan sebagai legalitas kewenangan mengajar dalam bidangnya. Ruang lingkup PPL itu yang biasanya meliputi orientasi yang pertama kali atau pembekalannya. Biasanya pembekalan ini dilaksanakan oleh prodi-prodi yang ataupun fakultas-fakultas pendidikan. Yang kedua adalah observasi pembelajaran. Yang ketiganya praktek pembelajaran. Yang keempat praktek persekolahan. Yang kelima penyusunan laporan akhir PPL. Dan yang terakhir adalah ujian PPL. Nah, sedangkan tempat pelaksanaan PPL itu biasanya dilaksanakan pada lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada di dekat-dekat kampus biasanya ya. Nah, kalau kita di Universitas Islam Indragiri, maka PPL yang kita laksanakan itu masih dalam lingkup Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, ini bisa dilaksanakan di tingkat SMP atau sederajat, kemudian SMA sederajat. Nah, sekolah itu dipilih dan ditetapkan sebagai tempat PPL berdasarkan pertimbangan, kesesuaian, dan kerjasama yang dilaksanakan oleh program studi dengan sekolah tempat praktek. Nah, jadi sahabat-sahabat di Jurusan Anak Parit, itulah tadi apa itu sebenarnya PPL. Jadi mahasiswa pada program studi pendidikan ataupun tenaga kependidikan, maka wajib mengetahui apa itu PPL. Jangan sampai nanti setelah semester yang telah ditetapkan untuk mengambil mata kuliah tentang PPL itu
tidak paham apa itu PPL. Jadi dari awal kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ataupun mengetahui tentang apa itu PPL agar nanti kedepannya tidak sulit lagi. Oke, sahabat-sahabat Jurusan Anak Parit, mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, semoga konten ini sangat bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.